Makasih ya udah mampir nih. Acara Ntar ke rumah gua ntar. Ini kan warkop nih. Ini tetanggaan gua. Biasanya ada yang jaga. Ntar gua seneng gua. Ini kan Papa Rock and Roll acara paling bagus kalau di weekend. Alhamdulillah. Keren nih. Papa Rock and Roll acara paling bagus di weekend. Acara Awas pagi. kamera gua. Nanti kan gua nggak close up, dihalangin tadi. Di situ kan kehalangan. Lu masih pengen aja masuk kamera. Yang begini kan gua ke close up nih. Nah, gini kan gua di close up. Acara pagi yang paling bagus FYP. Lagi yang lain, iya kan? Makasih ya, Pi. Tapi pasti waktu lu kan sibuk nih. Katanya di warung sini ada yang cakep, makanya gua kesini. Wah, kalau yang cakep-cakep sih gak gua keluarin dulu. Apa sih? Nanti aja kalau episode yang gak ada lu, boleh. Lumayan Kenzi cakep. nih, Kenzi penerus nih. Anak gua, Pi. Betul gede lo Kenzi ya. Iya. Iya kan gua kasih makan dulu, dia gede lama-lama. Berarti si Kenzi sekarang umur berapa Kenzi? 14. Hah? 14. 18? 14 tahun. 14 tahun? Ah. Berapa nih bapaknya? Gua 48. 48? Berarti sama nih kalau 10 tahun ke depan, gua kayak begini juga masih Rafathar nih. Ya benar. Iya benar. Benar. Berarti nanti Papa Rock and Roll digantiin gua masih Rafathar gimana? nanti. Oh berarti enggak, gua tetap gua, Pi. Ya. Cuma namanya bukan Papa Rock and Roll. Jadi apa nih? Kakek Rock and Roll. Hanya ada tua ya? Di warung gua lapar nih nggak ada yang mau makan. Udah lu bikin aja sendiri deh. Di sini mah aman, orang gua kenal sama yang punya, bikin aja sendiri. Yang punya siapa sih namanya? Katanya cakep loh ini. Ada namanya Amanda. Mana? Iya. Lu bisa masak mie nggak? Ya bisa lah. Gua dulu ngekos. Oh, lu beneran ke kos dulu? Gua dulu tinggal kan. Gua dulu pertama kali di Jakarta itu tinggal di kosan Karet Pedurenan. Oh, terus Di Karet Pedurenan. kenapa lu ngekos? Kenapa ngekos? Kan punya rumah. Pertama gua ngekos dulu di Karet Pedurenan. Terus? Sebulan 2 bulan pas gua kelas 1 SMA. Jadi waktu itu gua pindah ke sini tuh, pindah ke Jakarta karena gua lagi nggak sengaja. Iya syuting gua. Dapat peran utama nggak sengaja. Waktu itu gua bingung kan. Aduh gua terusin sekolah atau gua syuting. Akhirnya karena syuting di Jakarta, gue tetap mau sekolah, tetap mau gue syuting. Akhirnya pindahlah gue ke Jakarta, gue ngontrak dulu, ngekos dulu aku di Karet Pedurenan. Jadi Om Raffi bukan asal dari Jakarta? Enggak. Dari mana lu dulu? Apa? Dari mana dulu? Gue dari Bandung. Ya. Tuh Ken, dengerin Om Raffi perjuangannya kayak gimana dia. Dari awal gak langsung seperti ini Nggak langsung. dulu. Ya sekarang aja aku dibilangnya Sultan. Padahal Kan sekarang. Iya. Oh dulunya berjuang juga. Mah capek. Makanya Gitu. Kenzi. Aku mau ini dong. Hah? Es teh manis. Kok gue jadi pelayan? Kan gue baru bilang ya, kan gue Sultan sekarang. Mau es teh manis? Wah, ya, iyalah. Gak apa. Boleh lah. Kan dia tahu kalau lu dulu ngekos. Gimana Om rasanya dipanggil Sultan? Ya sebenarnya gue sih awalnya kan hanya pura-pura aja ya dipanggil Iya. Sultan, dipanggil Sultan. Gimik-gimikan aja. Tapi kita aminin aja lah. Amin, Siapa tahu amin, kita amin. jadi Sultan beneran. Iya, yang Sultan beneran aja santai tuh. Iya, Sultan Yorgi, iya. dia santai-santai aja. Ya itu emang namanya. Cuman ya alhamdulillah lah. Yang penting sekarang kita sehat. Mau minum apa Teh, sih? teh itu yang enak apanya? Coba gue tanya. Teh itu yang enak adalah kalau dikasih gula. Salah. Apa tuh? Teh itu yang enak tehnya. Kok tehnya? Kalau ada tehnya, jadinya Mana enak kalau doang nggak ada tehnya. Buat Kenzi, supaya Kenzi udah besar harus lebih hebat dari papanya. Amin. Karena kalau nanti nih papa kamu nih kan sekarang usia udah mau 50 tahun. Iya. Kalau dulu waktu papa kamu muda mungkin ditanya Gue juga masih muda sekarang. udah menuju tua. Iya. Misalnya kalau dulu kan papa kan kalau ditanya kalau ketemu teman-temannya gini, mobil lu ada berapa? Rumah lu ada berapa? Tapi sekarang kalau orang tua nih udah seumuran begini nih, yang ditanya satu apa? Anak lu udah bisa apa? Itu kebanggaan orang tua. Oh, bangga bukan gua. anak. Jadi Kenzi harus jadi anak yang sukses. Jadi Kenzi harus menikmati sekarang. Oh, udah jadi tuh mie tuh. Enak kan bikinannya dia, coba dah. Gua mah kalau ngapa-ngapain enak. Udah Pi, lu kalau memang lu bisa bikin mie enak gitu, lu di sini aja jadi jaga warung kopi. Iya. Tapi Kenzi udah punya pacar belum? Belum. Masa sih nggak boleh sama papa atau gimana? Gak boleh. Aku gak mau dulu. Kenapa? Mau pengen fokus diri sendiri. Tuh. Beneran Kenzi? Iya, dia mah orangnya nggak mau pacaran. Aku tuh dulu pacaran tuh umur 13 tahun loh Kenzi. Wah, kelewatan Lu punya tuh. pacar. Akhirnya.
Lu santai, masih bisa santai. Ngambil 10 tahun, paling berapa sebulan? Lah gue 5 tahun, gue harus bener-bener ngotot Ya, kerja. tapi secara waktu kan 10 tahun jadi lebih lama. Kok 5 tahun mah beres sudah soal cicilan gini-gini. Ya lu cicilan 10 tahun mah santai lah. Gue juga pengen, cuma gue gak di ACC kemarin. Iya. Gue pengen 10 tahun juga. Pi, kopi Pi. Papi aja. Loh, ada Raffi. Perasaan gue bintang tamu di sini jadi gue yang tukang warung ya. Kan gue bintang tamu. Ya, Ya ini tanya-tanya. Ini tuh singgah saya Di jaga sini mah warung. beda, Pi. Bukan kayak acara lain tanya-tanya talk show. Enggak, di Iya. sini mah. Kita berbaur di sini. Makan. apa segala macam. Santai. Santai aja. Tumben kesini nih. Iya. Iya, ini kita lagi ngobrolin cicilan, kita. Dia 10 tahun lah 10 enak. tahun. Gue 5 tahun bisanya. Sama, gue juga zaman dulu nyicil terus gue. Gue nyicil Nggak terus. apa-apa. Lu nyicil itu, apa. Setiap beli mobil, beli rumah, gue nyicil terus. Ya lu mobil rumah. Jangan gengsi, lu kalau nyicil nggak apa-apa. Yang penting kan kita itu membuat kita nih misalnya gini nih. Kita jadi kalau punya cicilan tuh punya motivasi buat kerja, buat bayar cicilan. Nggak apa-apa. Tapi Lu masa- mobil, rumah, Iya, lu apa? teflon. Lah kalau teflon nih. Dia templon 10 tahun. Ini 10 tahun. Tapi ini berdua ini yang kalau si Regen dia bantuin gua di rumah. Si Jagel di sini jagain Oh, kopi. Iya. tukang warungnya? Iya. Iya. Oh ya udah. Sini ya, udah. Udah. Tanya. Gua sampai bikin Sampai masak sendiri. sampai masak sendiri loh. Ya tadi kita di luar. Mamandanya belum datang. Gak pakai telur, ah? Hah? Gak pakai telur? Nggak tahu sih lu suka pakai telur. Hah? Nggak tahu Mau gak nih? telurnya. Telur mainan ini gak ada telur. Jago ya. Arapi masih bisa masak mie sendiri, keren lu, Ah. Bisa gua. Keren, kamu tuh keren tau, Ah. Makasih ya. Ih, ada gope nggak? Jangan gitu. Muji, ujung-ujungnya mau duit. Kita gope. Gue enak banget. Iya. Kenapa Haji mau juga? Mau. Kok enak ya? Yang mana? Haji mau yang mana? Mana? Sini. Yang kuning. Ini. Iya. Yang kuning. Tapi boleh nggak tanya Manda dulu nih? Ini kan warung dia. Ada dia. Aman, nanti saya yang bilang. Ada Soalnya dia. Manda katanya ngelarang jangan bikin ya gitu. Manda jangan bikin mie ya gitu. Oh, dia khawatir sama warungnya. Dia khawatir sama warungnya. Pak Haji, umur segini masih ada cicilan nggak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau Raffi masih ada? Gua tinggal dikit. Tapi dulu Tinggal gua dikit, gue juga tinggal dikit. Tapi gue dulu pernah nyicil aja, gue pernah waktu itu sampai waktu sebelum masih bujangan, ya nikah 1-2 tahun awal lah. Gue pernah paling mentok itu punya cicilan itu sampai sebulannya itu hampir 2 miliar gue. Buset! Bulan 2 miliar. Sebulan 2 miliar. 2 miliar. Iya 2 miliar 2 sebulan. miliar. Iya. Nyicil apa lu? Nyicil apaan itu, ah? Banyak aja gue. Bumi, nyicil bumi 2 miliar sebulan. Cuman Kayak enak nih, anget nih. Nah, Bisa dipakai mandi nggak? bukan. Ini kan bekas mie. Masak mie beneran ya ini ya? Iya. Udah tuh kosong. Udah tinggal masak lagi. Karena itu penasaran 2 miliar nyicil apaan aja itu, ah? ya dulu gue terlalu itu juga salah. Memang kalau cicilan itu jangan terlalu tinggi-tinggi lah, kita juga kadang stres. Cuman akhirnya itu pelajaran buat gue. Jadi kita kalau mau menyicil itu atas kemampuan kita aja. Pernah gue paling mentok 2 miliar. Jakarta. Ini air teh nih buat. Ini yang Ini teh manis, ini air putih kan gua bilang ini. Gua bilang ini dituang. Tadi nunjuknya itu. mau bikin apaan lu? Namanya ntar bikin janji teh mie. Teh mie. Mie teh. Mie teh. Teh mie. Nah, tuh, pakai ini airnya nih. Ya maaf. Pi, tapi nyicil itu sendiri menurut lu itu sebetulnya jadi motivasi lu nggak untuk bisa mempunyai sesuatu? Sebenarnya kalau dalam Kadang-kadang kita beli kan mau beli cash, duit belum kekumpul. Iya. Sebenarnya dalam ilmu ekonomi, kalau kita nyicil itu memang diperbolehkan. Contohnya misalnya gini, kita punya duit nih. Heeh. Misalnya kita punya duit 1 miliar. Misalnya nih, kita punya 1 duit miliar. 1 miliar. Misalnya. Misalnya ada mobil, harganya 500 juta. Ya. Oke. Kalau kita beliin cash mobil itu 500 juta, kan sisanya kita tinggal 500 juta lagi. Ya. Tapi kan kalau misalnya harga mobil itu 500 juta, DP misalnya 20%. Kan kita cuma keluarin duit 100 juta. Masih kita punya duit 900 juta lagi. Kalau gua kayak gua kan sekarang belajar bisnis gitu. Bisnis. Duitnya tuh mendingan gua plot-plotin gitu. Kan setiap bulan kita masih bekerja. Kecuali dalam waktu 1-2 tahun kita nggak punya pemasukan lagi, ya kita harus mikir 2 kali. Tapi kalau kita merasa nih selama 1-2 tahun lagi kita masih kerja ataupun setiap bulannya masih menghasilkan, ya nggak usah takut.
Tapi ada kalanya juga orang yang memang nggak mau Ada. ngutang. Betul, ada juga. Ada Ada juga. supaya aman, selamat. Dulu supaya tenang. almarhum Olga nggak, jadi berbeda prinsipnya sama gua. Kalau almarhum Olga, dia belinya cash. Cash. Kita kan setiap orang berbeda-beda, ada yang takut juga, gua nggak mau punya cicilan, takut beban. Iya, Tapi kalau gua memang dari dulu, karena gue dulu memang hidup sendiri, terus gue juga belajar, ya tapi gue selalu menyisihkan, misalnya kalau punya duit 100 juta, misalnya seenggaknya tuh 20-30 juta itu harus gue simpan. Dikip. Iya, sisanya itu 70% misalnya dari 100 juta, misalnya 30% atau 40%-nya 30 atau 40 juta gue bisa belanjain. Nah, 30-40 juta lagi itu gue pikirin itu mau diinvestin atau gimana. Bisnis. Sisanya itu 20-30 juta lagi itu benar-benar harus kita simpan. Dana darurat istilahnya. Gua nih Lais, Kak, kenapa? Kalau aku udah ada cicilan belum sih? Kamu belum ada cicilan, kamu belum perlu kan kamu masih ada apa-apa. Cicilan itu apa? Cicilan tuh kayak bayar rutin sebulan, berbulan gitu. Nggak ngerti deh. Cicilan ini apa? Bayar rumah. Ya, Ah, rumah ah, bisa, cicilan. bisa. Rumah papa nyicil? Nggak tahu berapa emang rumah. Tanyanya apa? Tanyanya gimana? Saya kan juga pengen mau cicilan nih, Pak. Cicilan itu jangan dijadiin cita-cita, kan? Cicilan itu karena orang butuh, bukan karena aku pengen ada cicilan. Bukan begitu. Bukan gitu. Kamu ngerti cicilan gak sih sebenarnya? Iya. Cicilan itu kayak apa? Kayak uang jajan kan dikasih setiap hari. Cicilan. Sabar dulu. Iya, kamu jangan mentang-mentang banyak teman kamu cicil terus kamu mau, jangan. Bukan. Iya. Misalnya Cicilan- gini, Ini pasti didikan orang tuanya nih jadi begini nih. Sama ya yang di bener nih. Bayar ikutin bapaknya nih. gua lagi disalahin. Coba jelasin ke anak itu cicilan. Aku bingung. Kamu duduk aja, nggak usah berdiri. Iya. Gua berdiri, lu berdiri. Gua duduk, lu duduk. Tenang Pak Haji, tenang Pak Haji, tenang. Nyicil tuh gini, misalnya Kenzi Nah. mau beli mobil, Heeh. harganya 100 juta. Nah. Kalau mau beli cash, duitnya kan nggak ada. Iya. Belum cukup duitnya. Iya. Ya kan, akhirnya Kenzi nyicil. Udah deh, saya cicil deh selama setahun. Berarti setiap bulan Kenzi bayar cicilannya sebesar 100 bagi 12. Oh, ngutang. Ya. Ya itu, cuman jangan nyebut utang, apa kayak malu kita ya. Kewajiban. Waktunya karena denganmu. Nah, Pi. Nih garasi gua. Ini garasi gua. Ini garasi lu nih. Kayak Papa Lova ya, Ya, kayak Papa kalau Lova. aslinya kan Papa Lova. Ini Papa Kenzi. Papa Kenzi. Jadi macam-macam, ada Papa Dio, Papa Kenzi ya. Ya. Udah dibagi-bagi, masing-masing Dibagi-bagi. punya satu garasi. Nah. Bagus nih, Kenzi udah besar mau diarahin jadi apa? Jadi artis atau jadi pebisnis atau jadi anak band nih? Jadi artis, bisnis sama anak band. Wih, Semuanya dia. Sama dong, kayak Arafi. Arafi tuh. Dia banget. Dia banget. Gua nggak tahu ya si Raffi ini, gua kadang-kadang suka mikir Raffi. Ini orang istirahatnya kapan gitu. Iya, ya. sama. Semua karena Bisa semua. bisa semua. Iya. Kalau istilahnya bilangnya palu gada. Palu gak ada. Apa lu mau, gua kagak ada. ya tapi kan hidup itu kan harus semangat. Maksudnya Iya, iya. kan memang yang paling berharga itu kayak contoh Kenzi nih. Waktu gua di umurannya Kenzi, gua tuh berpikir, wah gua harus kerja keras dan lain-lain, gua nikmatin dan gua nggak mau kehilangan masa-masa saat itu. Contoh, saat kita seumuran gua kan gua juga waktu gua seumuran Kenzi, gua begini. Iya. Jadi kita merasa kita saat usia yang memang kita masih produktif, kita tetap melakukan hal yang maksimal untuk kita melakukan hal yang memang nantinya itu akan kita kenang yang baik di masa saat kita tidak ada di masa itu gitu. Kayak sekarang kan gue seneng gitu kayak ngelihat kayak Kenzi, gue ngelihat waktu umur gue, Kenzi umur berapa sekarang? 14. Umur 14 tahun. 14 tahun, umur gue 14 tahun itu pertama kali gue baru dikirim, gue jadi cover boy umur 14 tahun, pertama kali tuh. Udah dapat honor tuh. Ya waktu itu kalau foto-foto masih 250.000, gue masih dari Bandung, diantar sama almarhum bokap ke Jakarta. Duitnya dipakai apa, Pi? Ya kan dulu gue nggak pernah megang duit. Waktu itu setiap kali honor gue dari umur gue 14 tahun sampai umur gue 21 tahun itu di rekening nyokap gue. Oh. Sama kan kamu juga kan? Waktu itu aku kemarin nitip baju sama manajer di Singapura. Aku nitip bajunya tuh. Tapi Bayar? aku nggak izin sama papa. Beli tuh bajunya. Habis itu nyampe rumah
Papa marah. Marahin aku sama manajer. Karena Soalnya aku nggak izin. Soalnya tuh apa? Ya karena dia bilang katanya beli aja, aku kan punya duit sendiri. Nah, kan nggak boleh dong harusnya. Nah. Uangnya dia itu kan lagi dikelola sama mamanya. iya, kan belum 17 tahun. Belum 17 tahun, kalau mau beli sesuatu harus izin dulu. Betul. Meskipun Kenzi baiknya nih, waktu juga Om Raffi nih waktu seumuran Kenzi, meskipun ada foto pemotretan dapat uang sendiri, itu rekening yang dicantumkan ke setiap yang bekerja sama Om Raffi itu rekeningnya Mama. Jadi apapun tuh minta ke Mama, boleh mau beli ini, ada uangnya boleh nggak mah? Tapi pernah kayak kesel nggak kayak dia nggak bolehin gitu? Pernah dulu, pernah. Dulu juga mungkin saat umur Kenzi kesel, tapi saat umur sekarang mengerti bahwa orang tua tuh pasti akan nggak mungkin bilang enggak kalau bukan yang baik buat Iya, anaknya. betul. Tahu apa yang terbaik buat anak. Dulu nih lah. Om Raffi nih, dulu ya. Pernah juga waktu itu, karena uang dipinjam, dipegang sama Mama dulu. Sekarang kalau ada uang-uang pemotretan yang cash itu suka diambil kan, uangnya suka dipakai yang enggak. Pernah narkoba dulu Om Raffi. Oh. Bener, jangan. Contoh. Apalagi Om Raffi dulu tinggal sendiri. Untung Om Raffi orangnya cepet sadar gitu loh. Iya. Coba kalau nggak, apalagi kayak Kenzi nih, ganteng, anaknya pelawak, orang top. Model, lawak. Anaknya orang terkenal, kaya, Iya. ini bisa nyari duit sendiri, bisa gampang tergoda nanti sama Nah, hal-hal hati-hati. yang... Bukan. Dengerin tuh Om Raffi. Kayak Regen tuh, aduh rusak sebenarnya. Apa? Udah Ken, makanya duitnya mending pegang sama Om aja kalau enggak biar lebih aman. Nyaman. Iya, udah. Ah, aman dari mana? Ntar juga habis sama lo. Percaya. Kan saya ketahuan. Udah nih, sekarang mending kita cek aja nih. Sebenarnya siapa sih yang paling sibuk antara Arafi sama Iya. Pak Jandre? Aku juga soalnya papa berangkat pagi, pulang malam. Jadi aku juga kadang ini aku dia istirahatnya gimana ya gitu. Ngapain aja ya gitu Iya, soalnya kan? kan papa pulang sekolah, Iya, pulang kita- syuting. Kita itu mau jam- tahu nih siapa yang lebih padat jadwalnya nih antara Pak Jandre sama Arafi. Oke. Pasti Raffi lah. Oke. Ya belum tentu Pak Haji kan sekarang lagi padat banget jadwalnya. Tapi kita nggak akan tanya ke Arafi dan Pak Jandre. Kita akan memanggil orang-orang yang mengetahui jadwalnya Pak Jandre dan juga Arafi. Oke. Ini dia asisten Pak Jandre dan juga Arafi. Hai. Bos, Apa kabar, sehat ya? Ini baru nih. asisten. bos. Asisten, aku kan asisten ya? Hah? Kamu asisten aku sekarang? Iya, Iya. iya. Kok tiba-tiba begitu? Kok bisa tiba-tiba ngerangkul gitu ya? Kan gue udah kenal lama sama dia. Aku hafal jadwalnya. Hafal beneran? Serius? Aku tuh asisten yang baik banget. Coba bandingin sama Kamu jangan jadi asisten lah, jadi istri aja gimana? Mana tuh? Maksudnya jadi istri orang lain, nanti gue doain. Oh, Gue belum selesai. yang ngomong yang lengkap dong. Kita kan nangkepnya jadi ini. Ya udah nih, sekarang Mana coba? Jadi kamu sekarang udah gak kerja di warung kopi lagi? Oh tetap dong, kan itu side job, bisnis. Jadi ini jadi asistennya dia sekarang? Iya. Oh, mana jadi- panggil asistennya Pak Haji berarti? Oke. Kalau dia pakai asisten Amanda, gue juga punya asisten. Mana? Amandel. Nih. Wah ini. Halo Ton. Ton, kamu udah nikah ya sekarang itu? Pantes jalannya agak beda. Kenapa? Kayak dulu emang begitu jalannya. Rangkul-rangkul aja di belakang Pak Haji. Iya. Kono. Baru nikah. Kono, kamu hafal nggak jadwalnya Bang Andre? Hafal dong. Jadwal kamu juga hafal kan? Apa dari mana? Kacau nih gua lu pakai papan. Nih, ini udah ada flip chart. Di mana nih? Apa Di mana? tuh? Di- Tip chart apa? Ini untuk schedule. Jadi kita lihat ini mungkin punyanya Pak Jandre, ini punyanya Arafi. Iya. Nanti ditulis kegiatannya dari jam 00 sampai jam 24.00. Yang nyatet Oke. siapa nanti? Asisten. Asisten lu mana? Ini pegang ini dompet gue nih. Asisten gue belagu, belum deal katanya. Bentar ditulis dulu. Jangan lupa gua. Bisa nulis, lu bisa nulis. Seset di sini. Ini dari jam Ini jam 00.00. Jam 00 ngapain, Papa? Kegiatannya ngapain? Iya. Ntar jam 1 kegiatannya ngapain? Yang jam Dari- 00 sampai jam 2 jangan dikasih tahu dong gua ngapain. Coba. Ah, sementara mereka lagi ngisi, kita ngobrol-ngobrol aja dulu, ya kan? dulu kah? Sebenarnya paling gampang nanya soal jadwal itu bukan ke asisten. Ke siapa? Pasangan? Ke diri kita sendiri. Oh, oke. Lu sebetulnya sehari tidur berapa? Gas, Kak. Kalau waktu
waktu pas gua umurnya masih sampai menuju 32 dan 33 tuh masih kuat ya tidur 2 jam, 3 jam. Sekarang harus seenggak-enggaknya 5 jam lah gua harus tidur. Jadi biasanya jam 12 atau jam 1 tuh udah tidur. Jam setengah 6 udah pasti bangun. Jam 5. Berarti satu hari lu waktu tidur lu berapa jam? Ya 5 jam lah. Anda? Oh 5 jam. Aku kalau bisa 8 jam, aku coba 8 jam. Sleeping Bagus. Beauty. Yang bagus itu 7 sampai 8 jam. Kamu harus inget itu. Iya benar. Apa jam 9? Tidur. Apaan jam 9 jam 1 malam masih gedebak-gedebuk main game? Kamu harus minimal 7 jam tidur. Maaf, Sekolah. Oh ini kayaknya udah selesai. udah selesai ini. Udah? Tapi saya lihat ini paling aneh banget ini jadwalnya Panji ya. Kita bedah satu-satu ya, kita Ya. bedah satu-satu. Dari siapa dulu? Dari Arafi dulu. Raffi. Arafi, jam 00. Coba gue lihat. Ini masih marketing. Ya kadang gua ngerjain Marketing. billing. Karena kan maaf ya, YouTube gua kan udah 1000 episode di blocking sama brand ya Ji. Jadi Ya, nggak Ya. usah. ya, gue sibuk nih. Jadi gua jam 00 tuh terakhir misalnya gua masih ngerjain billinan. Habis selesai tuh gua tidur. Tidur ya kan? tergantung marketingnya beres apa Ya enggak. biasanya jam 1, gue sekarang udah jam 1 udah gak kuat kalau lebih dari jam 1. Karena gue kemarin juara tenis. Iya, gue kemarin juara tenis, Gen. Iya. Jadi gue sekarang setiap setengah 6 pagi. Mesti ditekenin. Juara tenis. Ya, gue karena kemarin juara tenis lawan si Desta, kalah dia. Jadi gue sekarang Tenis. habis sholat subuh, gak usah begitulah, gak usah ditulis lah sholat subuh. Habis sholat subuh, gue langsung main tenis setiap hari dari Senin sampai Minggu. Karena gua tiap malu hari. sama Rapatar kalau nggak sholat subuh Iya. Karena anak gua pernah pas gua pagi-pagi ibunya bilang, "Ayo Rapatar sholat." Ngapain? Sholat, papa aja nggak sholat, gua langsung kena dia. Sejak itu lu sholat? Sejak itu belajar. Belajar sholat? Belajar menepati gua harus sholat. Iya. Sholat subuh, habis itu tenis. Gua habis tenis dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Habis itu langsung ke FYP, makanya suka mepet kan gua ke FYP karena gua habis tenis tuh. Setengah 9 gua FYP live. Taping, anggap selesai jam 12, jam 1. Habis gitu gue kadang meeting sih, kalau nggak meeting ngerjain marketing. Biasanya meeting sih, biasanya gue itu ke kantor, dari jam 1 sampai jam 4 tuh gue ngerjain meeting atau kantor. Habis gitu gue ke acara Ketua Itu Berkah, dari Ketua Itu Berkah, jam 8, jam 9 baru gue ngerjain marketing lagi tuh sama Gigi, vlog sama marketing. Makanya sekarang gue itu, kalau zaman dulu gue satu hari tuh ngambil acara TV itu bisa 4 atau 5. Sekarang itu satu hari 2 tuh udah Cukup. pernah 7 gue satu hari, Ji. Sekarang tuh udah 2 karena gue harus ada tanggung jawab ke kantor, sama masih harus meeting berapa orang, sama ngerjain konten dan bill-inan yang banyak itu. Iya. Itu meeting sama siapa biasanya? Nah, tergantung. Yang ini. Ada dua meeting. Iya. Ada meeting jam 3 sampai jam 5. Iya. Ada meeting jam 21 sampai jam 23. Contohnya, Iya. yang ini meeting gue sama bos perusahaannya, Oke. yang malam sama sekretarisnya. Ya kurang lebih hampir tiap hari gini. Kalau Sabtu Minggu, gue udah bilang Sabtu Minggu gue nggak mau ada acara kecuali yang memang misalnya kalau ada acara kawinan yang sobat gue banget, yang deket banget, ya gue datang. Jadi Sabtu Minggu tuh buat keluarga sama paling gue ngerjain konten-konten itu di weekend aja gitu. Hampir sama lah sama gue. Ini sekarang kita lihat Pak Haji. Ini dari indahnya udah aneh nih. Ini jam 00.00 baru balik syuting. Ya. Jam 24 tidur. 23 tidur. Tapi dia jam 00 baru balik syuting. Beda hari. Coba jelasin satu-satu. Lu jelasin. Lu jelasin. Coba. Biasa syuting PS. Iya. Malam, biasa 10. Oke. Ya. 10 perjalanan ke Bintaro. Ke Bintaro, nyampe rumah jam Ya setengah 12 lah. setengah 12. Beres-beres. Rumah emang suka bumi loh. Jam 10 sampai jam 12 Tidur. 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 Nah jam 1 tidur. Oke, jam 2. Jam 2 kadang telepon saya. Suruh bikinin biasa mie. Suruh bikin mie. Suruh bikin mie. Tak lapar. Betul tuh Pak Haji? Gak pernah, jarang gua begitu jam 2. Jam 2 mah gua tidur. Mana pernah tuh jam 2. Yang ada dia kali. Beda Andre kali, bukan Andre ini kali. Hari ini. Terus. Ini sholat tahajud. Luar biasa, subhanallah. Tidur jam 4 nih. Oh tidur. Jam 4. Tidur. Ini sholat subuh lagi, bangun lagi. Oh. Tidur. Bangun. Bangun tidur sejam nih. Jam 8. Sarapan. Ada jadwal buat bangun tidur dong, ada jadwal 1 jam. Tulis dong, tulis.
Sarapan, sarapan. Jam 9 sarapan. Itu olahraga. Olahraga meja, jam tenis 10. meja. Tenis, tenis. Oh. Ini jam 11 Nggak ngapa-ngapain. Itu Nggak ngapa-ngapain. ditulis apa itu? Ngapain kek? Jadi ngapain ngapa-ngapain. ya? Nah, kalau ini nih pijet nih. Pijet. Ya, Pijet apa nih? pijet biasa. Maksudnya kalau pegel-pegel. Oh. Emang gua Kenapa harus 3 gitu ya? kenapa 3 sih pijit dari Sering pijet ini kan. sampai jam 12 sampai jam 2 pijit terus gua. Kan pijetnya beda-beda. Sama saya, sama Ipul. Terus sama Ipul lagi. Ipul dia tuh. Jadi Bapak sampai 3 jam dipijit. Bapak wagyu, Pak. Dipijit mulu. Gantian. Nah, kalau Terus? ini syuting, mulai syuting. Berangkat Korma. syuting, Ya. mulai Nah, syutingnya ini nih jam 4, jam 5. Nah, ini break sholat. break sholat. Ini makan ayam nih. Terlalu detail. Ada jadwal makan ayam tuh terlalu detail. Ada orang marketing, meeting, makan ayam. Ini makan ayam jam segini nih. Terus nih ngopi. Ngopi ditulis jadwal, ngopi. Jam. Nih balik syuting nih jam 9. Jam 9 balik syuting. Nah, jam ini Pijet nih. Nah, ini jam 9 kan udah balik syuting nih. Iya, jam ini pijet biasa. Ini pijit biasa. Nah, ini pijit apa emang? Ada pijit biasa, ada pijit aja. Ada pijit biasa. Ini pijet Buset, dipijit. refleksi beda. Oh. Ini refleksi. Udah ini tidur. Nah, terus lanjut lagi jam 00 balik syuting. Kayaknya kalau gue lihat nih secara keseluruhan banyakan pijit gue ya kayaknya. Pijit tidur. Iya. Kalau makan. Sama makan lebih banyakan itu daripada tidur. Sampai makan ayam, ada jadwal makan ayam. Ya Allah. Emang abang harus makan ayam deh Pak Hadi? Enggak juga, dianya aja nulis. Kadang-kadang kan gue nggak cuma makan ayam. Apa kadang Pak Haji? Makan sate, makan kambing. Ya sate kan sate Ada ayam. Belum tentu. Iya. Belum tentu. Kenapa terlalu detail? Kadang-kadang makan salad gitu-gitu. Oh. Iya. Nggak makan ayam terus. Tapi pijit bener Pak Haji, sebanyak itu sehari. Ini kalau begini lama-lama gue bukan makan ayam lagi nih ya. Apaan? Makan hati gue. Sama seperti pertama bertemu. Om Raffi, kalau cara deketin cewek yang ampuh itu gimana sih? Yang bagus gitu. Cewek itu kalau kita deketin, yang pertama kita tuh harus bikin dia nyaman dulu. Ah, nyaman sama kita. Tapi ada satu 1, 2, 3. Satu apa nih? Satu apa? Satu tips. satu tips dan satu keyakinan gua. Maaf nih ya, ini contoh ya. Oh cewek itu kan kita nanti ngobrol. Ini kalau udah deket ya misalnya, udah berapa kali ketemu, udah deket. Misalnya maaf nih, kita udah pegang tangannya misalnya. Nah ini contoh. Ini perempuan itu kalau misalnya nih, ini kita belum nembak nih. Misalnya gini nih. Contohin. Saat kalau misalnya kita megang tangannya dia begini, maaf ya, gini. Terus dia membalas begini. Ini 99,9% dia mau menerima kita jadi pasangannya. Oh, asal dibalas. Iya, asal dibalas. Saya gini, kita gini, misalnya sebelum, misalnya gini, iya kamu gini. Kalau masih gini belum tentu nih, Ci. Kalau gini belum tentu Kalau ini nih. belum tentu nih. Muah. Biar gua kasih contoh. Kasih contoh. Ya kita udah berepisode, kita udah panjang gak pernah. Kita selalu jaga. Gua kasih contoh. Berapa episode kita selalu jaga. Kan dia Jadi tahu. pegangan tangan. Kayaknya banyak ini ya experience ya untuk ngedeketin perempuan. Iya, sebenarnya kan wanita itu ada yang suka diperhatiin, ada yang suka juga kita jual-jual sedikit mahal. Bener tuh, bener. Jadi kalau kita perempuan juga kadang perempuan itu kayak laki-laki. Ada perempuan yang ngerasa gue bisa taklukin loh. Ada juga. Tapi saat kita jual-jual mah cewek itu juga jadi penasaran sama kita. Kadang cewek cowok yang terlalu gampang jatuh di pelukan si perempuan itu belum tentu dia merasa ada tantangan. Aku nih sebenarnya udah lebih playboy daripada Om Raffi apa? Aku cuma pengen tahu cara umpetinnya. Agak susah ya. Tanya, ini baru udah pasti. Gimana caranya? Dia udah Biar playboy, nggak kelihatan. yang dia tanya cara ngumpetinnya. Bagus sih. Kagak ada bagus. Gini, kalau cara ngumpetinnya sesuatu hal yang kita mau beli bukan buat pacar kita yang benar atau pasangan kita yang benar,
kita beli ini buat seseorang. Ah, atas nama ibu aku. Kacau ini kacau. Atau atas nama adik aku. Oh, jadi nggak ketahuan Ya kan, dari kakak. kalau ditanya sama istri kan, itu punya siapa? Punya adik nih. Itu punya siapa? Punya mamah nih. Oh gitu. Lu ngomong Ken, gitu, Ken. Ya, lu ngomong begini kan pasti ditonton sama bini lu. Ketahuan kan jadi. kan gue tinggal bilang, sayang, gimmick. Ah, gitu. Tapi ya, Jadi, istri saya tuh udah nggak tahu mana yang beneran, mana yang gimmick? Aku jadi pengen jadi Om Raffi, Pak. Apa? Pengen jadi Om Raffi. Jangan. Ganti namanya. Ganti nama aku jadi. Jangan, nanti gue yang puyeng. Jangan. Ini ganti nama aku jadi ini, Kenzi Ahmad. Kenzi Ahmad. Udah Kenzi Taulani aja nggak apa-apa. Ya Tapi udah, Kenzi. Nanti Rigen Taulani. Nah, enggak, saya Regen Taulani. Tapi Kenzi, yang paling penting, sebandel-bandelnya tanda kutip seorang laki-laki cuman satu, harus bertanggung jawab apapun itu. Jadi jangan kamu pernah lari dari tanggung jawab. Oh. Tanggung jawab. Tapi kalau misalnya ketahuan gimana? Ketahuan apa? Pernah nggak Arafi? Ya kalau salah tuh ketahuan terus gimana? Loh, Ketahuan. Pernah nggak? pernah. Apa yang terjadi? Terus gimana cara? Gimana tuh cara? Bagus nih, ini talk show seru nih. Begini, saat kita ketahuan, tundukkan kepala kita kepada istri kita. Sayang, manusia itu tempatnya salah dan Oh my God. mungkin kalau kamu ketahuan ini adalah jalan Allah untuk menunjukkan agar aku tidak kebablasan. Nah, gitu dulu aja. Nanti kan yang penting dia udah terharu kan. Oh iya sayang, maafin aku. Nah, tunggulah sebulan 2 bulan baru lagi gitu. Bagus ya. Udah tahu cara. Iya caranya. Cara umpetin. Misalnya sama pacarnya Kenzi ya. Cara bohong ya. Cara bohong. Ngomong aja pacar kamu. Bi, maaf. Ya. Gua bisa kasih itu dulu nggak? Iya, saya minta maaf. Manusia memang tempatnya salah. Lo tapi salah mulu. Romantis gitu. Kayaknya kita perlu minuman-minuman yang segar ya dari Tuh, juga. warkop aku ya. Juga. Ini dulu nih tadi nih. Udah minum. Udah, minuman yang dulu. Nih cobain Kak dari warkop Ini ada aku minuman nih. segar request Mbak Amanda. Katanya Arapi itu fobianya sama rambutan ya. Ya, Nah, jadi kita mau buat menu dari rambutan yang bisa dimakan, bisa dinikmati. salah. Kalau buahnya gua agak nggak enak tuh sama buahnya rambutan. Oh, gitu. Karena ada bulu-bulunya kayak Om Raffi itu. nggak suka rambutan? Ya, tapi kalau untuk minumannya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Aman ini. Oh, aman dong. Ini ada tuh. Jangan dong, kayak gitu. Kok bisa gitu sih? Lu takut? Tadi ya. Lo kalau kagak kenapa musik mari sih? Dia nakut-nakutin saya. Iya, Saya takut refleks. takut juga nggak meluk-meluk. Itu saya refleks. Itu saya refleks. Refleks. Wah! Saya refleks. Dari tadi nih, dari tadi saya perhatiin, bos saya dicemek-cemek Saya mulu tadi. refleks. Saya kan refleks. Refleks. Takut sama Dengan kamu harus di rambutan. sini. harus Maaf ya, jagain. aman deh maaf ya. Aku tadi nggak Apa sengaja. Ini cobain Arapi. Sana. Ini ada puding rambutan. Kalau Ya cobain dulu. Kalau dong. buahnya makan Arafi, rambutan. kalau buahnya, kalau untuk kayak jus, Boleh. gue makan. Ini sambil ngemil-ngemil ya. Ya. Aku mau ajak kalian main. Main apa nih? Bukan. Main inian. Sini deh. Bos Sigel lo. Bos saya dari tadi nih, bos saya nih. Aku mau ajakin kalian main ini, arisan. Tapi ini bukan sembarang arisan. Berarti dikocok Cakep. dulu. Jadi di dalam toples ini udah ada rahasia masing-masing ya, Ya. dari masing-masing. Nah, nanti pilih dapetnya yang mana, kita tebak. Itu tuh rahasianya siapa. Oh ini Tuh. maksudnya ini siapa gitu ya? Iya. Ya. Tapi Nanti kita tebaknya bareng-bareng. Ya, Ini tapi kira- yang punya rahasia ini nggak boleh ngaku duluan kan? Ya. Nggak boleh, Jadi dia nggak bisa boleh. pura-pura juga Pura-pura untuk ya? orang lain. Harus pura-pura nggak tahu juga. Oke. Aku ya. Mana ya? Kamu bacain deh. Oke deh. Oh my God. Sering makanin upil. Satu. Dua, tiga.
Jegel. Kenzi. Jegel. 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 Kenzi. Ya karena yang badannya kurus, lu makan upil kan nggak ada kesehatan. Iya. Itu bukan lu. Lo pasti lo. Emang ngaruh. Enggak lu. Lu. Enggak. Lu Gel. Aku Oke, ini berarti kita Berarti semua paling banyak Jegel. Jegel ya. sama Oke. Kenzi. Jujur Oke. ya. Kenzi. Oke, Jujur jujur. ya. Oke. 1, 2, 3. Tuh kan. Kenzi. Soalnya hidungnya mancung, pasti upilnya banyak. Oke, ini next ya. Ya. Next ya. Pernah ngasih gelang harga 4 juta ke pacarnya. Kenzi. Om Raffi. 1, Kalau 2, boleh 3. Jegel. Om Raffi. Jegel. Gua penasaran sama lu. Kok lu gak dapetin? Kamu. Gak mungkin aku ngasih Kenzi. gelang 4 juta. Orang duit kadang 2 juta. Ini pasti nih. Jegel. Ini pasti nih. Pasti Kenzi. Ini Kenzi pasti. Karena, iya kan? Iya. Kenzi. Iya. Lah udah ngaku dia. Berarti dia udah punya pacar. Bentar. Berarti dia udah punya pacar nih. Gelang 4 juta parah banget ini Pak Haji. Aduh, kacau dah. Aduh. Saya gaji 1,5. Ya ampun. Dia ngasih 4 juta masih SMP lo ngasih gelang 4 juta. Gimana? Astaga. Jadi gini, Jadi gini. Kamu kenapa baru cerita di sini? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kemarin ngaku sama papa 6 juta. Bagus dong ini murah. Itu pengadaan. Iya. Kalau dilebihin pengadaan namanya. Gila. Oke, next ya. Apalagi nih? Oh, pernah bohong ngaku udah selesai sholat padahal nggak sholat. Papa. Mbak Andre, udah pasti. Udah pasti Mbak Andre. Mbak Andre. Pak Haji nih. Udah Lo pasti. nggak lihat jadwal gue tadi mau tolong tulisannya apa? Sholat gue 5 waktu. Tapi Ya kan kan banyak bisa aja pijitnya. bohong ke Tono. Andre Taulani. Andre Taulani. Bang Andre. Andre Taulani. Coba. Bang Andre. 1, 1, 2, 3. Andre Taulani. bukan. Siapa? Siapa? Wah. Terakhir ya. Terakhir, Amanda belum ada nih, Amanda nih. Ada nih. Ini Amanda nih. Pernah minjem. Pernah minjam duit anak buat merenovasi rumah. Nggak mungkin aku, nggak punya anak. Pasti. Pasti ini. Ini. Pak Raffi. Yang anaknya udah Yang penghasilan anaknya gede. biayanya Anaknya gede. iya. Ini pasti. Ini pasti. Yang lagi renov dia, yang punya anak dia. penghasilan Yang gede. ngaku, udah ngaku. Iya. Wah. Gua pakai tabungannya Rapatar. Berapa? 2,5 miliar. Iya. Gua pinjem. Oh my Buset. God. Iya. Nabung 2,5 M. Iseng aja. Si Nagita berisik waktu itu. Ini. Iya. Udah transfer kan? Iya. Kan tabungan anak kan gue pegang. Gue transfer pakai ini. Udah ya udah transfer. Pakai duit siapa? Nih, Rapatar. Wah!